Today lesson we are going to discuss about how to describe a historical place. Jadi kita akan membahas nih bagaimana sih cara mendeskripsikan tempat-tempat yang bersejarah. Nah, let's see the social function first. Jadi seperti biasa ya, yang namanya descriptive text itu otomatis untuk mendescribe something. Jadi kalau ditanya social function dari describing historical place, of course to describe historical place. Nah, historical place-nya tinggal ditentukan. Misalnya, Prambanan Temple. Kamu tinggal menjawabnya dengan to describe a Prambanan Temple. Atau misalkan ada historical place lain yang sedang kamu baca dan kamu ditanya what is the social function of this text. Kamu tinggal bilang to describe, lalu nama tempatnya apa. Selanjutnya, kita akan membahas structure of this text. Ya, setiap teks itu pasti ada strukturnya. Karena kita diekspektasikan bisa menulis atau menceritakan suatu deskripsi suatu tempat. Nah, terutama ini adalah historical place. Jadi kalau misalnya struktur dari historical place itu apa sih? Isi teks dari historical place itu apa sih? Nah, yang pertama adalah memberitahu what is it, apa sih nama tempatnya, apa nama historical place-nya. Lalu selanjutnya, where is it located, di mana sih lokasinya. Pastinya kamu harus memberitahu ya di mana lokasi historical place itu. Dan terakhir, kamu perlu memberitahu what it look like. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama tadi, apa nama tempatnya, di mana, lalu bagaimana tempat itu. Kamu deskripsikan, misalnya itu adalah suatu gedung misalnya. Gedung yang besar, gedung yang tinggi gitu ya. Kamu ceritakan gedung itu warnanya apa, mungkin gedungnya terbuat dari apa, seperti itu. So, you need to describe by using this structure. Now let's talk about linguistic feature of describing historical place. Nah, karena kita akan membahas tentang historical place, kita bisa menggunakan kata-kata adjektif berikut ini nih. Yang pertama ada eye-catching. Eye-catching itu memanjakan mata gitu. Kalau kita melihat misalkan Eiffel Tower, tahu kan? Nah, kalau kita melihat Menara Eiffel itu kan kayaknya sparkling banget gitu kan, keren banget, memanjakan mata. Nah, eye-catching itu teh. Lalu attractive itu very beautiful, keren banget tempatnya, attractive. Selanjutnya kita bisa menggunakan interesting, itu boleh. Atau kita bisa memberikan atau memberitahu warnanya, warna gedungnya, apakah terdapat banyak lampu-lampu seperti itu. Lalu kalau misalkan tempat itu banyak dekorasi unik, jadi kamu bisa bilang it has interesting decorative detail. Mungkin dia berukir-ukir gitu, seperti itu. Nah, adjektif ini bisa kamu gunakan untuk mendeskripsikan historical place. Selain itu, misalkan ada sejarah atau cerita di dahulu kala tentang tempat tersebut, kamu bisa menggunakan past tense. Tapi kalau misalkan mendeskripsikan bentuknya, suasananya, warnanya, penampakannya, kamu bisa menggunakan simple present tense aja. Gitu ya. Now let me give you the example how describe the historical place. Nah, ini contohnya. Nah, ini tentang Big Clock Minangkabau. Di paragraf pertama dijelaskan tentang apa nama tempatnya, yaitu Jam Gadang is a clock tower in Magellan Park and tourist attraction in Minangkabau. Lalu deskripsikan juga di mana lokasinya, yaitu di Bukit Tinggi, West Sumatera. Selanjutnya di sini juga dicantumkan tentang historinya dari Jam Gadang ini, yaitu dimana ini adalah hadiah dari Queen Wilhelmina. Masuk ke paragraf kedua, di sini dijelaskan lebih dalam lagi tentang Jam Gadang atau Big Clock Minangkabau ini, seperti angka 4 yang digunakan di dalam desain Jam Gadang ini. Well student, that's all the lesson for today. Jadi hari ini kita sudah membahas apa itu historical place, bagaimana social functionnya, struktur dari teksnya, dan contoh teksnya. Nah, kita juga sudah membahas
adjektif yang sering kita gunakan untuk mendeskripsikan historical place. Gimana? Sudah paham? Semoga bermanfaat ya. Next, you can find another historical place in Indonesia. Ada banyak banget loh historical places in Indonesia. Silahkan kamu googling ya, lalu kamu cari contoh-contoh historical place in Indonesia. Setelah itu, kamu coba tulis descriptive text menggunakan struktur yang sudah Miss berikan ya, seperti memberitahu apa itu nama tempatnya, di mana tempatnya, gitu ya. Lalu, bagaimana tempat itu? Nah, kamu ceritakan dalam short text aja. Okay, this all class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.